Oke, selamat pagi semuanya. Kita kembali lagi untuk berdiskusi terkait dengan mata kuliah Pancasila hari ini ya. Nah, kemarin kita udah bahas tentang bab 2. Nah, sekarang kita next ganti lagi ke bab berikutnya yaitu bab 3. Judulnya apa? Yaitu bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Sebelum kita belajar dan diskusi lebih lanjut, alangkah baiknya jika kita perkenalan terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Angel Devini Novita, saya dari Teknik Kimia, NIM saya 211910401049. Silahkan dilanjutkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafif dari Prodi Teknik Kimia dengan NIM 2119140140048. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Skinan Saputra, nomor NIM 211910701017 dari Prodi S1 Teknik Industri Perkapalan, asal Sidoarjo. Siap, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tabiana dari Prodi Teknik Lingkungan dengan NIM 211910601044. Terima kasih. Perkenalkan, saya Aldi Bramantio dari Teknik Pertanian NIM 211710201068. Terima kasih. Oke, semuanya sudah memperkenalkan diri, langsung saja kita next untuk diskusi tentang bab 3. Nah, di sini ada 5 subbab yang akan dibahas dalam bab 3. Kali ini kita bahas dulu dari poin A, B, dan C terlebih dahulu. Di mana di sini saya akan menjadi pembicara pertama yang akan menyampaikan poin dari A, yaitu menelusuri konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Nah, di subbab kali ini dibagi lagi jadi 3 materi, yaitu menelusuri konsep negara, kemudian ada membahas tentang tujuan negara, kemudian membahas tentang urgensi dasar negara. Langsung saja kita ke pemaparan yang pertama, yaitu mengenai menelusuri konsep negara. Setelah kita baca-baca, saya mengambil beberapa hal yang perlu kita pelajari pada kesempatan kali ini. Nah, kita mulai dari definisi apakah itu negara. Menurut Diponolo, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Kemudian, sejalan dengan pengertian yang disampaikannya tadi, Diponolo ini menyimpulkan ada 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya suatu negara. Apa aja itu? Yang pertama, ada unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritor. Kemudian ada unsur manusia atau umat atau rakyat yang mendiami. Kemudian yang ketiga ada unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintahannya. Nah, jadi dari ketiga unsur tersebut, lazim dinyatakan sebagai unsur konstitutif. Selain unsur konstitutif, ada juga unsur yang lain ternyata. Namanya unsur deklaratif. Dalam hal ini adalah pengakuan dari negara lain. Jadi, suatu negara itu bisa disebut negara jika ada 4 hal yang dimiliki, yaitu unsur tempat, manusia, organisasi, dan pengakuan dari negara lain. Next, berbicara tentang negara dari perspektif tata negara, paling tidak dapat dilihat dari 2 pendekatan ternyata. Yang A, yaitu negara dalam keadaan diam, yang fokus pengkajiannya terutama kepada bentuk dan struktur organisasi negara. Sementara yang B, yaitu negara dalam keadaan bergerak, yang fokus pengkajiannya terutama kepada mekanisme penyelenggaraan lembaga negara, baik di pusat maupun di daerah, di mana pendekatan ini juga meliputi bentuk pemerintahan seperti apa yang dianggap paling tepat untuk sebuah negara. Di halaman berikutnya, itu di halaman 74, di situ ada gambar seperti diagram gitu ya, tentang definisi negara berdasarkan beberapa ahli itu. Bisa di-scroll ke bawah. Nah, itu. Itu ada definisi negara dari beberapa ahli. Nah, ternyata bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tujuan negara, seperti yang apa yang ingin diwujudkan itu, serta bagaimana jalan atau cara mewujudkan tujuan negara tersebut, akan ditentukan oleh dasar negara yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, dasar negara ini akan membentuk
menentukan bentuk negara itu apa gitu loh. Bentuk sistem pemerintahannya juga dan tujuan yang ingin dicapainya serta jalan yang ingin ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut. Nah, dari apa yang telah dipaparkan, ternyata Indonesia juga punya bentuk, tujuan, dan urgensi dasar negaranya sendiri, di mana dalam pasal 1 UUD Indonesia, UUD Negara Republik Indonesia 1945, di mana pasal tersebut menjelaskan hubungan tentang Pancasila, tepatnya sila ketiga, dengan bentuk negara yang dianut oleh Indonesia, yaitu sebagai negara kesatuan, bukan negara serikat. Selain itu, negara Indonesia juga berbentuk republik dan bukan despos atau absolutisme. Kemudian dalam pasal 1 ayat 2 juga disampaikan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya apa? Kalau Indonesia ini menganut demokrasi konstitusional, bukan demokratis rakyat gitu. Dan dalam pasal 1 ayat 3 disampaikan bahwa negara Republik Indonesia itu negara hukum, di mana prinsip tersebut mencerminkan bahwa negara Indonesia sejalan dengan sila kedua Pancasila. Nah, hal tersebut akhirnya ditegaskan lagi nih oleh Atmorjo, di mana konsep negara hukum Indonesia merupakan perpaduan dari 3 unsur, yaitu Pancasila, hukum nasional, dan tujuan negara. Jadi kesimpulannya, terdapat satu prinsip penting yang dianut, yaitu Indonesia mengadopsi konsep negara modern yang ideal sebagaimana dikemukakan oleh Carl Schmitt, yaitu Demokratische Rechtsstaat gitu. Kemudian pembahasan berikutnya mengenai konsep tujuan negara. Nah, seperti dalam diagram halaman 76 itu kalian bisa baca ya. Di situ ada beberapa tujuan negara, ada 5. Yang pertama, kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran, keagungan itu sebagai tujuan negara. Kemudian kepastian hidup, keamanan, ketertiban itu juga tujuan negara. Keadilan juga tujuan negara. Kesejahteraan dan kebahagiaan, kemerdekaan juga tujuan negara. Jadi, intisarinya ada 5 tujuan negara gitu, yang disampaikan juga oleh Dipo Nolo. Next, kita ke halaman 78. Ternyata dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut, terutama tujuan kesejahteraan dan kebahagiaan, itu terdapat 2 aliran. Yang pertama, aliran liberal individualis, di mana berpendapat bahwa kesejahteraan itu harus dicapai dalam politik dan sistem ekonomi liberal melalui persaingan yang bebas. Sementara aliran yang kedua yaitu kolektivis atau sosialis, yang mengatakan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan hanya dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin. Nah, di halaman berikutnya itu ada bagian perbedaan tentang Amerika Serikat, Indonesia, dan India yang bisa kalian baca. Dan kemudian akhirnya pendekatan-pendekatan dalam mewujudkan tujuan negara itu dapat dilakukan dalam 2 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan secara kesejahteraan, yang kedua pendekatan secara keamanan. Jadi bisa dilakukan oleh 2 hal, melalui sistem kesejahteraan atau sistem keamanan. Supaya apa? Supaya nanti tujuan negara itu bisa tercapai. Berikutnya, yang ketiga yaitu menelusuri konsep dan urgensi dasar negara, di mana secara etimologis dasar negara itu identik dengan beberapa istilah asing, di mana kalau secara terminologis dasar negara itu dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Nah, dasar negara ini juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan juga terkenal dengan istilah norma dasar ya, di mana norma tertinggi yang mendasari kesatuan-kesatuan sistem norma masyarakat. Nah, dengan demikian, kedudukan dasar negara itu berbeda dengan kedudukan peraturan perundang-undangan, karena dasar negara itu merupakan sumber dari peraturan perundang-undangan, implikasi dari kedudukan dasar negara, maka dasar negara itu bersifat permanen, sementara peraturan perundang-undangan bersifat fleksibel. Jadi, dasar negara itu nggak bisa diubah, tetapi perundang-undangan bisa diubah, bisa diamandemen sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan dari negaranya itu sendiri. Kemudian, dalam Hans Nawiaski itu bahwa suatu negara itu merupakan kesatuan tatanan hukum. Terdapat suatu kaidah tertinggi yang kedudukannya lebih tinggi daripada undang-undang dasar. Kemudian, dalam halaman 81, kita lanjut ke halaman 81. Nah, dasar negara itu artinya apa? Merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan
penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita-cita hukum. Nah, jadi di Dasar Negara Indonesia atau Pancasila itu juga mengandung sumber dari segala sumber hukum, juga cita-cita hukum. Nah, kemudian di situ kita bisa lihat ada beberapa poin ya di halaman 81 di mana itu poin-poin tersebut menjelaskan tentang prinsip bahwa norma hukum itu bertingkat dan berjenjang, termanifestasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercermin pada pasal 7 yang menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi ada kurang lebih ada 7 penjabaran gitu. Nah, itu ada juga mengenai teori tata urutan perundang-undangan yang bisa kalian baca dari diagram itu supaya lebih memahami. Saya kira cukup untuk yang A, lanjut silahkan pembahasan yang B. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yang B, yaitu alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Benarkah Pancasila itu diperlukan sebagai dasar negara? Apa buktinya jika Pancasila itu perlu dijadikan dasar negara? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan mulai dari analogi terlebih dahulu. Pancasila itu seperti jalan aspal yang memberikan arah kemana kendaraan itu dapat dibawa tanpa ada kerusakan. Berbeda dengan jalan yang tidak diaspal, meskipun kendaraan dapat berjalan tetapi dalam waktu singkat kendaraan akan cepat rusak. Oleh karena itu, Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional, yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi, cita-cita hidup bangsa. Muzain tahun 1992, bagian 16. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertemu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh. Dengan peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil dapat meminimalkan. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut berlaku untuk semua tanpa ada perlakuan diskriminatif bagi siapapun. Oleh karena itulah, Pancasila memberikan arah tentang hukum harus menciptakan kendaraan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dengan demikian, diharapkan warga negara dapat memahami dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari kegiatan-kegiatan sederhana yang menggambarkan hadirnya nilai-nilai Pancasila terhadap dalam masyarakat. Misalnya, masyarakat selalu bahu-membahu dalam ikut berpartisipasi membersihkan lingkungan, saling menolong, dan menjaga satu sama lain. Hal tersebut mengindikasikan bahwa nilai-nilai Pancasila telah terinternalisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu, bagaimana dengan pemerintah? Sebagai penyelenggara negara, mereka seharusnya lebih mengerti dan memahami dalam pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kenegaraan. Mereka harus menjadi panutan bagi warga negara yang lain, agar masyarakat luas meyakini bahwa Pancasila itu hadir dalam setiap hembusan nafas bangsa ini. Demikian pula halnya dengan petugas pajak yang bertanggung jawab mengemban amanat untuk menghimpun dana bagi keberlangsungan pembangunan. Mereka harus mampu menjadi panutan bagi warga negara lain, terutama dalam hal kejujuran sebagai pengejawantahan nilai-nilai Pancasila dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Nilai-nilainya hadir bukan hanya bagi mereka yang ada di pedesaan dengan keterbatasannya, melainkan juga orang-orang yang ada dalam pemerintahan yang notabene sebagai mengaku jabatan yang berwenang merumuskan kebijakan atas namun bersama. Hal tersebut sejalan dengan pokok pikiran keempat yang menentukan konsekuensi logis, yaitu Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Pokok pikiran ini juga mengandung pengertian takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga mengandung maksud menjunjung tinggi hak asasi manusia yang luhur dan budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan asal moral bangsa dan negara. Bakri 2010.
Itu saja materi dari yang B. Mungkin bisa dilanjut dengan materi C. Dipersilahkan. Baik, subbab C, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Contohnya, sila ketuhanan yang sudah ada pada zaman dahulu. Meskipun dalam praktik pemujaan yang beraneka ragaman, namun tetap ada pengakuan tentang adanya Tuhan yang sudah diakui. Dalam Encyclopedia of Philosophy disebutkan beberapa unsur yang ada di dalam agama, seperti kepercayaan kepada kekuatan supranatural, perbedaan antara yang sakral dan yang profan, tindakan ritual pada objek sakral, sembahyang atau doa sebagai bentuk komunikasi kepada Tuhan, takjub sebagai perasaan khas keagamaan, tuntunan moral diyakini dari Tuhan, konsep hidup di dunia dihubungkan dengan Tuhan, kelompok sosial seagama dan seiman. Nah, yang kedua ada sumber sosiologis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong. Misalnya dapat dilihat bahwa kebiasaan bergotong royong, baik berupa saling membantu antar tetangga maupun bekerja sama untuk keperluan umum di desa-desa. Kegiatan gotong royong itu dilakukan dengan semangat kekeluargaan sebagai cerminan dari keadilan sosial, sila keadilan sosial. Yang ketiga, sumber politis Pancasila. Sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari lokal wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai kerakyatan, dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersama yang bersatu dan demokratis, yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sebagaimana tercermin dalam sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Semangat seperti ini diperlukan dalam mengambil keputusan yang mencerminkan musyawarah. Baik, dari saya cukup itu. Baik, terima kasih atas pemaparan materi subbab A, B, dan C. Sekian untuk sesi pembahasan A, B, C. Nanti kita lanjut lagi ke sesi pembahasan D dan E. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Selamat pagi.